Saya menyapa kita semua, selamat malam, shalom aleichem. Puji Tuhan. Kita masih berikan waktu sekali lagi untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Allah itu adalah roh, tetapi iblis juga roh. Allah punya kehendak untuk memanifestasikan seluruh dirinya, dan medianya adalah manusia. Karena dia roh dan tidak terlihat, dia butuh media untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Maka dia butuh manusia. Kalau kita lihat manusia sebaik-baik manusia, maka kita melihat ada Allah yang maha baik. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat ada manusia sejahat-jahat manusia, kita juga melihat betapa jahatnya itu iblis. Betapa beringasnya itu kemarahan, dan terlihat semua dalam diri manusia. Maka kita perlu sadar Bapak Ibu, di setiap detik nafas ini, siapa yang sedang memakai kita? Apakah Tuhan atau iblis? Dan tentu kita tidak mau dipakai oleh iblis, amin? Kita mau selama hidup ini, selama kita sadar kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menunjukkan kesabarannya, untuk menunjukkan pengampunannya, untuk menunjukkan semua kebaikan Tuhan. Sehingga Allah yang tidak terlihat itu bisa dilihat oleh manusia. Mereka tidak membaca Alkitab, tetapi ketika kita menghidupi Alkitab, kita menghidupi firman, maka Paulus katakan kita menjadi suratan-suratan Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Sehingga ketika kehidupan itu begitu cemerlang, ketika kita menghidupi firman itu, maka kehidupan kita menjadi magnet, menjadi atraktif. Dan saya yakin orang tidak akan bisa menahan mulutnya untuk bertanya, ada apa denganmu? Mengapa engkau sebaik itu? Saya yakin sekali ketika Hosea menunjukkan ketaatan yang begitu luar biasa, dia sedang dipakai oleh Tuhan. Dan saya yakin sekali tanpa Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, dia tidak mungkin bisa menjalani kehidupan semacam itu. Ya, dia benar-benar menjadi alat Tuhan, menjadi bejana Tuhan. Sampai sejauh kita belajar ini, belum ada satu kali pun Hosea menyanggah Tuhan, mempertanyakan Tuhan tentang semua yang Tuhan firmankan. Ya. Baik kita menjalani hari-hari ini seberapa waktu yang masih Tuhan berikan, sungguh-sungguh kita sadar, saya ingin menjadi alatnya Tuhan. Saya ingin menjadi bejana yang dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan siapa Tuhan itu sesungguhnya. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Kita memperlihatkan siapa Tuhan itu sesungguhnya bagi kita. Karena kita sudah mengalami semua yang baik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hingga hari ini. Kalau kita sibuk dengan itu, maka saya percaya kita tidak punya waktu untuk mencela orang lain, tidak punya waktu untuk menilai atau menggosipin orang lain. Karena ketika kita harus menjadi alat Tuhan, maka banyak sekali yang masih harus kita kerjakan.
Pada malam hari ini kita akan masuk pada sebuah tema, yaitu promise of salvation, janji keselamatan. Kita akan menyelesaikan pasal ini pada malam ini. Tetapi saya kembali berikan sedikit review atau pengulangan bahwa Hosea sudah taat sejauh ini. Ketiga anak hasil pernikahan Hosea dengan perempuan sundal itu Gomer, juga nama-nama ini berasal dari Tuhan. Dan semua bernada negatif ya, semua bernuansa negatif ya. Pertama dinamai Israel, artinya Allah mencerai-beraikan. Kedua, Tuhan memerintahkan dia untuk menamai anak yang kedua itu Lo-ruhama. Tuhan katakan, engkau tidak dikasihi lagi. Dan anak yang ketiga juga perempuan, Tuhan memerintahkan supaya Hosea memberikan nama Lo-ami. Engkau bukan umatku lagi, dan aku bukan Allahmu. Semua negatif ya. Nama-nama anak Hosea merupakan demonstrasi kemarahan Allah kepada umat Israel. Demonstrasi penghukuman Allah kepada umat Israel yang telah melakukan prostitusi rohani dengan menyembah berhala. Saya katakan bahwa penyembahan berhala di mata Allah merupakan perselingkuhan. Penyembahan berhala di mata Allah merupakan perzinahan. Penyembahan berhala atau ilah-ilah lain merupakan prostitusi rohani. Maka inilah hukuman dari Tuhan, yaitu anak-anak dari Hosea ini merupakan anak-anak yang negatif. Tidak ada satupun yang positif yang dihasilkan oleh dosa. Dosa selalu memperanakan yang buruk. Dosa selalu menghasilkan atau mengakibatkan yang tidak baik. Jangan berharap ada buah yang baik dari sebuah kejahatan. Jangan berharap ada buah yang baik dari dosa atau pemberontakan kepada Tuhan. Ya. Hukuman atas dosa merupakan tuntutan dari kesucian Allah. Karena Allah itu suci, Allah itu benar, Allah itu adil, maka dia harus menghukum dosa. Ya, dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak pernah mentolerir kenajisan atau penyembahan berhala. Dan ini merupakan hukuman. Tetapi ketika kita melihat berikutnya, tiba-tiba Tuhan itu ya surut lagi ya. Murkanya itu surut, kemarahannya itu surut ya. Di ayat yang akan kita baca, coba kita lihat kembali ya, atau kita lanjutkan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ya, Hosea pasal 1 masih, dan kita akan selesaikan pada malam hari ini. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama karena hanya 3 ayat. Ya. Saya hitung dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama dengan suara yang baik. 1, 2, 3. Tetapilah jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat dikatakan itu. Dan di mana-mana berkata pada mereka, kamu tinggallah lamanya, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan menganggap bagi mereka satu tujuh ini. Lalu mereka akan hidup di negeri ini, sebagian besar dari istri itu. Katakanlah kepada saudara-saudara kami, dan kepada saudara-saudara perempuan, ya, ini akan kita renungkan pada malam hari ini.
Allah yang kita kenal adalah Allah yang suci dan Allah yang penuh kasih. Ketiga ayat yang kita baca ini merupakan janji tentang keselamatan bagi Israel. Ya tadi Allah marah, sekarang balik lagi, udah berkata, sudah berjanji akan menyelamatkan Israel, akan melakukan yang baik kepada Israel. Ya. Janji tentang keselamatan ini mempertunjukkan atau memperlihatkan kasih Allah kepada umatnya. Allah yang benar, Allah yang suci adalah juga Allah yang penuh kasih. Kesucian Allah itu selalu menuntut penghukuman atas setiap dosa. Karena Allah suci, maka dia tidak bisa tahan melihat dosa itu. Dia akan menghukum dosa. Dia begitu murka terhadap dosa. Kesucian Allah itu tidak mungkin mempertahankan atau bisa nyaman dengan dosa. Allah begitu jijik, Allah begitu murka. Karena dia suci. Tetapi dia juga adalah Allah yang kasih. Allah yang benar dan suci adalah juga Allah yang penuh dengan kasih. Di sepanjang Alkitab, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan bahwa kedua hal ini selalu digelar, ya. Kita menyaksikan Allah menggelar kasih-Nya dan kebenaran dalam kesuciannya. Kasih-Nya ditunjukkan dengan kesabarannya melalui pengampunannya. Tadi marah, sekarang udah berbalik. Tadi begitu murka sampai 3 anak Hosea dinamai dengan hal-hal yang buruk. Ya, tapi sekarang sudah balik hati Allah itu. Kita melihat hati Tuhan begitu luar biasa di sini. Kedua karakter Allah ini selalu dipertunjukkan atau digelar dalam Alkitab secara bergantian. Dipertontonkan oleh Allah. Namun seringkali manusia gagal memahami Allah secara utuh, Bapak Ibu. Seringkali orang tidak memahami Allah sebagaimana adanya, sehingga manusia hanya menciptakan konsep-konsep sendiri tentang Allah. Tetapi mereka tidak belajar dengan sungguh-sungguh dari Alkitab. Itu mengapa kita butuh belajar lebih dalam lagi. Namanya kita pendalaman Alkitab. Kita belajar lebih dalam lagi. Karena kalau kita tidak mengerti, tidak memahami siapa itu Allah sebagaimana adanya, maka kita akan menciptakan Allah-Allah lain juga dalam konsep berpikir kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memahami Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab, maka kita akan menciptakan Allah-Allah lain. Mungkin kita tidak menyembah berhala sebagaimana Israel menyembah berhala, tetapi Allah-Allah yang kita sembah itu adalah Allah ciptaan kita sendiri, Allah yang kita mau. Ya. Contohnya yang ini, Bapak Ibu, ketika kita atau seseorang memahami Allah itu hanya Allah yang suci, Allah yang benar, yang akan menghukum orang-orang berdosa, ya, maka dia akan hidup semacam itu. Dia melihat Tuhan itu hanya semacam seperti polisi. Oh, saya diawasi, oh saya dilihat oleh Tuhan. Yang terjadi apa akibatnya? Manusia akan menjadi takut. Ya, memang kita harus takut akan Tuhan, tetapi kita tidak boleh hidup ketakutan. Oh, takut. Ya. Allah itu bukan seperti itu, ya. Ya. Bukan seperti itu. Tetapi ada manusia-manusia ketika melihat Allah itu begitu keras. Kita akan melihat nanti, ada juga bidat, namanya Marcion nanti, ya. Dia memahami Allah seperti itu. Memahami Allah dari satu sisi saja. Dan saya perhatikan ada juga banyak orang Kristen yang memahami Allah seperti itu, sehingga dia ketakutan, takut, ya. Takut tidak beribadah karena takut Tuhan marah.
Ya. Takut tidak persembahan, takut Tuhan marah. Takut tidak melayani, takut dihukum Tuhan. Jadi pikirannya itu diliputi oleh ketakutan. Ya. Saya yakinkan saudara, Tuhan tidak mau kita hidup dalam konsep semacam itu. Amin. Kita beribadah karena kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan karena Tuhan telah melayani kita. Dan bukan karena kita ketakutan. Jangan sampai ada orang melayani karena ketakutan. Jangan sampai ada jemaat yang beribadah karena ketakutan. Jangan sampai ada jemaat memberikan persembahan karena takut. Ya. Bahkan yang paling terakhir, yang paling jauh, jangan sampai kita sungguh-sungguh kepada Tuhan karena takut neraka. Amin. Nah, ini masih susah ini ya. Ya. Ini bukan seperti itu, saudara. Kekristenan bukan seperti itu. Sungguh-sungguh karena takut neraka. Bukan lagi. Ya. Kita lihat kasihnya Tuhan. Kita lihat kasihnya Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan itu begitu mengasihi. Baru tadi marah, sekarang di ayat berikutnya sudah menunjukkan kasihnya. Tetapi saya lihat, ini pun seringkali disalahpahami oleh manusia. Begitu menyoroti kasihnya, ya, maka terkesan Allah itu begitu permisif. Bukankah Allah itu Maha Kasih, maka Dia baik, Dia tidak akan memperhitungkan ya, apapun yang kita lakukan, Dia baik. Allah itu terlalu lembek jadinya, tidak ada ketegasan. Akibatnya juga salah. Di satu sisi tadi ketakutan, satu sisi yang lain akan kebablasan. Manusia akan menjadi sembarangan, manusia akan menjadi bebas tanpa aturan, karena konsepnya adalah Allah itu kasih. Apapun pasti diampuni. Akibatnya juga buruk. Tidak mengapa kita berdosa. Allah itu kasih. Ya, tidak peduli. Fenomena semacam ini juga seringkali digelar dalam keluarga. Itu yang saya saksikan. Ya. Digelar dalam keluarga. Biasanya yang saya perhatikan, karakter kesucian ini atau karakter kebenaran ini dimiliki oleh ayah dalam keluarga. Ayah yang begitu tegas, begitu kuat, begitu kaku, bahkan keras. Ya. Kalau lihat anaknya agak bengkok, bahkan dihajar gitu ya. Itu ditunjukkan oleh ayah biasanya. Sebaliknya, ibu begitu mengasihi sehingga ibu itu tidak pernah menegur, apalagi menghukum. Tidak pernah memberikan disiplin. Ya. Nah, kalau ini terjadi dalam sebuah keluarga, maka anak-anak nanti yang akan rusak. Satu sisi ayahnya begitu keras, satu sisi ibunya begitu membiarkan, begitu lembek. Dan biasanya anak itu akan menjurus ke ibu. Oh, ibu saya nggak akan marahin saya. Kalau ayahnya marah, dia akan pergi ke ibunya. Ibunya dikorek-korek terus. Ya. Mintai duitnya, ya. Karena ibu kasih ibu sepanjang jalan katanya. Ya, nggak pernah akan marah. Ya. Di sana galak, di sini begitu lembut. Di sana marah, di sini, waduh, sini nak. Dilus-lus. Ya. Akhirnya anak itu bingung dalam keluarga. Hasilnya pun nanti akan menjadi tidak baik. Anak itu menjadi pemberontak. Anak ini menjadi tidak memiliki aturan. Karena yang satu galak, yang satu melindungi. Ini juga perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai, karena saya melihat salah satu
masalah dalam parenting atau pola asuh ada dalam hal ini. Ada ayah yang begitu keras, ada ibu yang begitu lembek. Ya. Ayah itu begitu keras sehingga tidak terlihat lagi kasihnya. Hanya ada yang terlihat kaku, keras. Anak-anak takut semua. Kalau kedengaran motor bapaknya langsung tiarap semua anak-anaknya. Karena yang ada keras saja. Ya. Ayah yang tidak pernah memeluk anaknya. Itu banyak kejadian. Ya. Dan akhirnya anak-anak menjadi tumbuh dan salah asuh. Kalau anak-anak sudah salah asuh, waduh, udah repot. Anak-anak tumbuh dalam keluarga yang salah, yang konsep asuhnya seperti itu, sehingga anak itu tidak ada tanggung jawab. Ya, karena apa? Karena selama ini semua di backup sama mama. Ya. Sehingga pendidikan tidak terjadi dengan baik. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, ini puji Tuhan ya, kita dapatkan pengajaran-pengajaran yang dalam seperti ini, ya, yang tidak kita dapatkan di ibadah raya. Ya, puji Tuhan, saudara. Kalau kita lihat, sebenarnya keluarga ini juga seperti Tritunggal ya. Ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Itu keluarga. Dan harus jalan bersama-sama. Ya. Kalau keluarga itu mengerti tanggung jawab masing-masing dan mengerti tempat masing-masing, oke, ibu memang menunjukkan kasih, kelembutan. Tetapi jangan juga ibu itu mengiyakan semua. Ya, apa dikatakan anak, iya. Enggak. Harus ada batas-batasnya. Nah, seringkali ibu itu tidak tahu sampai mana batas kasih itu. Ya. Kasih aja terus, sehingga tidak peduli apakah anak ini benar apa salah. Pokoknya dia kasih aja terus. Sebaliknya bapak itu tegas aja, ya, pokoknya benar, lurus, gitu ya. Pegang sapu, gitu ya. Tidak berdoa, pukul. Iya, keras saja. Karena harus benar, gitu ya. Di pikiran dia, anak ini harus benar. Makanya dia keras terus. Maka saudara, saya katakan tadi, kesucian Allah menuntut penghukuman atas setiap dosa. Tetapi kasih Allah memberikan pengampunan bagi setiap orang berdosa. Ini dua ini juga ada pada Allah. Dua karakter ini ada pada Allah. Allah itu suci, karena dia suci menuntut penghukuman atas setiap dosa. Tetapi di sisi lain Allah itu juga adalah kasih. Dan dia harus mengampuni setiap orang yang berdosa. Nah, kalau kita perhatikan juga, dalam diri Allah pun semacam ada konflik. Ya. Ini bahasa saya. Tentu tidak semacam itu, tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini seperti Allah itu tidak konsisten. Tadi marah-marah, sekarang sudah balik lagi. Ya. Barusan marah-marah, sekarang udah balik lagi. Berarti namanya tidak konsisten. Tetapi yang saya perhatikan adalah bahwa memang dua karakteristik ini, ada dua sifat ini ada pada Allah yang satu. Ya. Dia suci dan dia juga kasih. Dia harus menuntut atau menghukum dosa, tetapi dia juga harus mengampuni orang berdosa. Tadi marah-marah, sekarang udah kembali. Itu juga seringkali kita lihat ya dalam keluarga. Ya, tadi marah-marah bapaknya itu ya, tiba-tiba udah balik lagi. Dia ingat lagi, ini istriku, ini anakku. Dia balik lagi, saudara ya. Ya. Nah, sebenarnya kita juga sedang menunjukkan atau memperlihatkan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Ya. Dan kita lebih banyak lagi belajar
supaya semua itu kita tunjukkan dalam proporsinya. Jangan sampai kita terlalu keras, terlalu marah, sampai lupa bahwa kita juga harus mengasihi. Ya. Jangan sampai kita juga sebaliknya, terlalu mengasihi, sampai lupa bahwa anak itu juga harus dididik secara benar. Dan ini sebuah konflik atau dilema, ya, tarik-menarik. Kalau orang tua tidak bisa, ya, untuk menyeimbangkan hal ini, maka anak itu akan tumbuh dengan buruk. Tidak tahu batas-batas penghukuman dan tidak tahu batas-batas kasih itu. Tetapi tentu Allah tahu batas-batasnya semua. Amin. Nah, makanya kita belajar firman Tuhan supaya kita bisa merepresentasikan sifat Allah itu di dalam keluarga, di dalam nikah kita, kepada suami, kepada istri dan anak-anak kita. Ya, ini gunanya kita belajar, kita mengambil refleksi atau hikmah dari ayat-ayat ini. Saya sampaikan tadi, ada kesalahpahaman dalam sejarah. Ada seorang bidat. Bidat itu adalah pengajar sesat, ya. Di abad kedua bernama Marcion. Ya, dia memiliki konsep Allah yang sangat berbeda, ya, dari Alkitab. Dia mengatakan bahwa Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru itu adalah Allah yang berbeda. Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang murka. Allah Perjanjian Lama itu Allah yang begitu keras. Allah Perjanjian Lama itu Allah yang begitu emosian, suka marah-marah. Bahkan dikatakan Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang jahat. Allah orang Israel itu adalah Allah pendendam, kejam, dan kasar kepada umat Israel. Ya. Allah itu memang tegas dan menjalankan keadilan. Tetapi dia katakan Allah dalam Perjanjian Lama tidak didasari oleh kasih. Tidak didasari dengan kasih. Ini menurut Marcion, ya. Apalagi dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, beberapa negeri, beberapa bangsa itu ditumpas. Itu perintah Allah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tujuannya adalah tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan ini adalah tanah yang berpenduduk. Ada penduduk di sana, ada bangsa-bangsa di sana, dan Israel ini harus menumpas bangsa-bangsa itu dan menduduki tanahnya. Makanya dia katakan itu kejam. Coba bayangkan terjadi di pada saat ini, ya. Ada sebuah bangsa yang membasmi bangsa yang lain. Itu kan penjajahan. Itu kan brutal. Itulah Allah Perjanjian Lama. Menurut dia, ya, karena meninjau, mengkaji semua kisah-kisah dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi dia katakan atau disimpulkan bahwa Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang bengis. Sebaliknya, Allah Perjanjian Baru adalah Allah kasih. Ya. Di Perjanjian Baru itu Allah itu udah mulai melunak, ya. Jadi semacam Allah itu bertobat, ya. Allah bertobat, ya. Nggak suka lagi marah-marah, nggak suka lagi menghukum, ya. Lebih permisif, lebih lunak, lebih mengasihi. Bagi Marcion ini, Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang baik, Allah yang maha pemurah, penyayang. Dan Allah Perjanjian Baru inilah yang diperkenalkan oleh Kristus. Maka dia pada akhirnya menolak Perjanjian Lama. Ya, hati-hati, ya. Menolak Perjanjian Lama. Itu yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Ketika seseorang hanya melihat atau menyoroti satu sisi, menyoroti atau menekankan Allah yang suci, maka akhirnya seperti Marcion ini menjadi sesat. Ya.
Saya tidak tahu apa yang orang pikirkan tentang Allah. Siapa tahu ada yang semacam ini. Allah itu begitu bengis, begitu cerewet, ya, begitu kejam, suka menghukum, suka mengutuk. Ya. Ini pemahaman atau konsepnya Allah Marcion, dan dia sudah dikutuk sebagai pengajar sesat. Namun coba kita perhatikan Bapak Ibu, apakah memang demikian? Ini tanggapan dari kekristenan, ya. Tentu berdasarkan Alkitab. Ya. Allah dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang sama dengan perjanjian baru. Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru adalah Allah yang sama. Ya, Allah yang sama. Ini jawaban kita atau ini tanggapan kita. Tadi Marcion katakan bahwa Allah di perjanjian lama itu adalah Allah yang bengis, Allah yang kejam. Tetapi ketika kita baca di dalam perjanjian lama, ada banyak juga ayat-ayat dalam perjanjian lama yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Ya. Penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Coba Keluaran 34, bantu Desi. Keluaran 34 ayat 6. Demikian firman Tuhan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Iya, ini bantahan untuk apa yang dikatakan oleh Marcion tadi. Dia katakan Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang kejam, tetapi kita melihat di sini bahwa Allah dalam perjanjian lama juga Allah yang penyayang. Coba kita lihat Ulangan 4. Ulangan 4 ayat 31. Coba Desi. Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Dia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Iya. Dia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Iya. Saudara boleh tambahkan di sana ayat-ayat bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Itu Nehemia 9 ayat 17. Mazmur 86 ayat 5 dan 15. Yoel 2 ayat 13 dan banyak lagi ayat-ayat ya yang menunjukkan atau yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah penyayang. Nanti di perjanjian baru itu jelas dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah dalam perjanjian lama adalah juga Allah yang mengasihi. Jadi Marcion salah. Ya. Jangan ikuti Marcion. Amin. Ya, nggak benar. Ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Ada banyak tindakan-tindakan Allah dalam Alkitab yang menunjukkan Allah itu kasih. Bahkan jangan jauh-jauh. Di saat pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung menunjukkan kasihnya dengan menutup kemaluan manusia pertama itu dengan kulit binatang. Itu kasih. Menutupi dosa. Itu kasih. Tetapi sekali lagi, kita jangan sampai salah paham, melihat satu sisi saja ya dari karakter Allah ini. Kemudian kalau Marcion katakan bahwa Allah dalam perjanjian baru itu adalah Allah yang kasih atau lembut, tidak menghukum, dia juga salah. Mengapa? Karena dalam ayat-ayat perjanjian baru juga Allah itu menghukum. Ya. Allah perjanjian baru juga adalah Allah yang menghukum, Allah yang tegas. Ya. Coba Desi bacakan
Ibrani 12, ini perjanjian baru. Ibrani 12 ayat 6. Kita belajar. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Iya. Kemudian Roma 1 ayat 18, ini bukti-bukti ya, bahwa Allah dalam perjanjian baru juga menghukum. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Iya. Ini Allah menunjukkan penghukumannya. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya, tetapi juga menunjukkan penghukumannya. Allah menunjukkan kemurahannya, tetapi juga Allah menunjukkan murkanya, kekerasannya. Dalam Galatia dikatakan, perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Jangan cuma satu sisi yang kita perhatikan. Kita perhatikan dua sisi ini. Kita perhatikan kesuciannya dan kita perhatikan kasihnya. Ya. Bahkan sekilas kita melihat Yesus itu dalam perjanjian baru itu lebih banyak membicarakan neraka. Itu kan penghukuman. Lebih banyak membicarakan mengenai neraka daripada mengenai surga. Itu bukti bahwa Allah dalam perjanjian baru juga adalah Allah yang menghukum. Kalau saudara ingat, juga dalam kisah para rasul, ketika Ananias dan Safira melakukan konspirasi untuk berbohong kepada para rasul, terutama Rasul Petrus, kemudian Allah langsung menghukum saat itu juga. Ya. Suaminya dulu yang meninggal, ketika suaminya berbohong, diantar ke Tamiang. belum selesai, istrinya datang, berbohong lagi istrinya. Oh, kalian sepakat ya, kata Petrus. Langsung meninggal. Pada saat itu juga. Ada juga di sana Herodes langsung ditampeleng oleh malaikat. Mati, dihukum. Artinya adalah bahwa Allah dalam perjanjian baru juga menghukum. Amin. Iya, dia kasih tetapi dia menghukum. Dia kasih tetapi dia suci. Kesimpulannya, Marcion itu adalah bidat. Bukan bodat ya. Bidat. Artinya pengajar sesat. Karena kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Banyak sekarang ini pengajar sesat. Dan saya lihat pengajar sesat itu lebih cepat laris. Kalau kita yang lurus-lurus ini susah untuk apa bangkit ya. Tapi kalau yang sesat-sesat itu saya lihat, waduh, ini tantangan juga. Kalau miring-miring itu cepat sekali melejit. Dan selalu banyak peminatnya. Saya juga heran manusia ini ya. Iya. Sesat, jelas-jelas sesat, tapi banyak peminatnya, banyak pengikutnya. Ya. Kita kembali Bapak Ibu ke studi kita ya. Ayat yang ke-10. Pada kajian sebelumnya kita sudah melihat bagaimana tadi ketiga anak Hosea itu semua memiliki arti yang negatif. Ya. Tetapi di ayat 10 ini, coba Desi kembali bacakan. Ya, Hosea pasal 1 ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat diukur. Iya. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Iya. Berbalik Tuhan nih, saudara ya. Balik lagi kasihnya itu. Tadi murka, kembali lagi. Seperti Bapak Gembala ya sering saksikannya. Cepat-cepat, hatinya cepat-cepat kembali ya. Tadi marah-marah, beberapa menit langsung kembali lagi. Seperti itulah Allah, amin. Ya. Langsung cepat dia kembali. Ya. Cepat hatinya kembali. Jadi Bapak Ibu, kita boleh marah, tetapi jangan lama-lama, amin ya. Amin. Itu bukan sifat Allah, amin. Iya, namanya manusia. Iya, masih bisa marah.
masih bisa kecewa. Tetapi jangan dendam. Ya, jangan kepahitan. Ya. Itu Allah cepat sekali. Baru tadi ayat 8. Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu bukanlah umatku. Dia marah-marah, kamu bukanlah umatku. Itu kan seringkali terjadi ya Bapak Ibu ya. Ketika bapak itu marah atau ibu itu marah, kau ini jengkel sekali hatinya. Kamu bukan anakku lagi. Dicoret aja kau dari kakak gitu ya. Tetapi bentar lagi balik lagi hatinya. Aduh, apa yang saya lakukan tadi? Kalau di kampung lebih lagi. Saya disyarat bagi mau. Itu saking jengkelnya. Ini juga sama saudara, kalau kita perhatikan. Nama-nama Hosea itu kan seperti kutuk ya. Aku menceraikan engkau. Ya. Aku bukan lagi Allahmu. Aku tidak lagi mengasihimu. Ya kan? Ya. Tetapi kembali semarah-marahnya kita kepada anak kita harus cepat kembali. Amin, Bapak Ibu. Semarah-marahnya istri kepada suami, cepatlah kembali. Cepatlah romantis lagi. Kita buat romantis gitu ya. Kita bikin romantis. Nah, bikin romantis lagi. Amin. Karena itulah teman seperjanjian kita. Ya, yang kita sudah pilih. Ya, cepat-cepat kembali. Dan itu yang ditunjukkan oleh Allah. Dia cepat hatinya luluh. Cepat hatinya kembali kepada umat ini. Ini umatku. Dan dia ingat janjinya. Dia ingat janjinya kepada leluhur Israel. Ya, saya tidak tahu sampai Hosea ini sudah berapa generasi dari Abraham. Tetapi Allah ingat kembali janjinya kepada Abraham itu. Ya. Itu dikatakan di sana tadi, jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut. Ini janji Allah kepada bapak leluhur Israel. Janji Allah kepada Abraham dan janji Allah kepada Yakub. Ya. Dia ingat. Dia ingat. Dan saya selalu percaya Bapak Ibu, firman Tuhan dan juga seringkali sampaikan Bapak Gembala, kalau kita menjadi umat yang benar di mata Tuhan, yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka anak-anak kita pun nanti akan diingat Tuhan. Amin. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Saya bicara kepada teman-teman saya Bapak Ibu, teman-teman dosen, teman-teman saya tempat lain ya. Saya menyaksikan kalau saya bisa melayani seperti ini saat ini dan menikmati semua fasilitas yang Tuhan berikan ini semua karena doanya ayah saya masih, saya bilang. Saya sampaikan itu. Saya tidak malu mengatakan itu dan tidak ragu mengatakan itu. Ya. Kemungkinan juga doanya opung saya masih. Tetapi dari saya nantikan anak saya. Maka tetap semangat ya. Seberapa kita yang ada, Tuhan catat semua kebaikan-kebaikan kita. Tuhan catat semua pelayanan kita. Dan Tuhan tidak pernah berhutang dan tidak pernah gagal menghitung. Tidak pernah rugi orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Anak-anak kita pun. Ini Allah begitu marah kepada umat ini. Tetapi dia mengingat Abraham. Coba Desi ya, kita lihat Kejadian pasal 22. Ya. Siapa tahu nanti anak-anak kita sempat nakal, ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh saat ini, maka Tuhan akan ingat kita. Walaupun menyaksikan anak-anak kita nakal nanti di masa depan, Tuhan akan mengingat kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya.
yang setia kepada Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 17, Desi. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Amin. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham. Dan itu yang diingat oleh Tuhan pada saat ini. Pada saat menyaksikan di zaman Hosea ini, begitu umat itu luar biasa nakalnya ya. Tuhan mengingat jauh ke belakang. Saya berjanji kemarin kepada Abraham. Saya berjanji ratusan tahun yang lalu kepada Abraham. Dan dia juga berjanji kepada Yakub. Coba Desi tambahkan Kejadian pasal 32 ayat 12. Ini kepada Yakub sekarang. Kejadian 32 ayat 12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Iya, ini yang diingat oleh Tuhan. Sehingga dia berfirman kembali di ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Saudara, bagi orang Israel, bagi orang perjanjian lama, anak itu adalah berkat. Keturunan yang banyak itu adalah berkat. Makanya pada saat itu nggak ada KB-KB seperti sekarang ini. Nggak ada, sebanyak yang Tuhan kasih. Makanya kalau kita lihat ada 11, ada 12 anaknya. Mereka berpikir itu berkat Tuhan. Kita sebenarnya udah keliru ini. Ya, udah keliru sebenarnya kita ini. Sudah terlanjur keliru. Ya. Sehingga kita percaya dengan KB-KB ini. Apalagi Yohana ya, selalu ngatin ke saya. Jangan tambah lagi bang ya. Firman Tuhan katakan kan beranak cucu, amin ya. Tapi orang sekarang ini, itu gara-gara Soeharto kemarin itu ya. Aduh. Kok ada undang-undang semacam itu? Ada keluarga berencana semacam itu. Sehingga sekarang manusia takut. Mau tidak mau kita pun terpengaruh ya. Tapi kalau dalam perjanjian lama, sekali lagi saya katakan, keturunan itu berkat. Sebaliknya, kalau orang tidak punya anak, itu baru menderita sekali mereka itu. Ya, ada seorang ibu yang tidak melahirkan anak, yang mandul. Aduh, itu penderitaan minta ampun. Itu langsung mereka pikir itu kutuk. Ya. Mengapa? Karena melahirkan itu berkat. Sebaliknya, tidak melahirkan itu kutuk. Ya, ini janji Tuhan kepada Israel. Dan dia berkata, kamu ini, di tempat di mana dikatakan kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ada pemulihan Israel sebagai umat Allah. Sebelumnya Allah menyebut Israel bukan umatku, itu di ayat sebelumnya ya, di ayat yang ke-8. Tetapi saat ini Allah menyebutkan mereka sebagai umat Allah. Ya. Prostitusi rohani yang dilakukan Israel telah menyebabkan mereka menjadi seperti bangsa kafir, menjadi penyembah berhala. Akan tetapi Allah berjanji untuk menjadikan mereka umatnya kembali. Ya, itu ketika bangsa Israel jatuh kepada penyembahan berhala, ya berarti kan sudah sama dengan bangsa-bangsa kafir. Ya, itu mengapa Allah waktu itu mengatakan kamu itu bukan umatku lagi. Mengapa demikian? Karena kamu sudah sama tingkah lakunya dengan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Orang lain menyembah berhala, kamu juga menyembah berhala. Orang lain menyembah patung, kamu juga menyembah patung. Berarti kamu sudah tidak umatku lagi. Dan memang masuk akal sekali Allah itu marah. Ya. Tetapi kembali di sini kita melihat Allah berbalik lagi, kasihnya itu bangkit lagi. Ya, dia merangkul lagi umat itu.
Dan ini dikutip juga oleh Petrus. Umat perjanjian baru, perhatikan Bapak Ibu ya, umat perjanjian baru termasuk kita, semua kita ini adalah bangsa kafir. Memiliki latar belakang bangsa kafir. Penyembah berhala. Tetapi di dalam Kristus, kita dipilih menjadi umat Allah. Jika Israel pada zaman Hosea untuk sementara mempunyai status serupa dengan bangsa-bangsa lain karena dosa mereka, maka adalah tepat untuk menerapkan ayat-ayat ini juga bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu kita. Jangan lupa Bapak Ibu, latar belakang kita semua bangsa kafir. Ya, orang Yunani itu disebut bangsa kafir, dan kita-kita ini yang tidak memiliki Allah. Ya, disebut bangsa kafir, bangsa yang tidak bersunat. Tetapi Petrus katakan, coba Desi bantu bacakan ini. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, Iya. imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Amin. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, ini posisinya menjadi sama. Tadi umat Israel adalah bangsa pilihan Allah sebagai satu bangsa yang spesial. Tuhan pilih langsung, kamu adalah umatku. Tetapi di tengah perjalanan bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Akhirnya mereka menyamakan diri dengan bangsa kafir. Tetapi kita sebaliknya, Bapak Ibu. Ya. Kita yang tadinya adalah bangsa penyembah berhala, sipele begu, bangsa kafir. Tetapi oleh karena Kristus kita dijadikan umatnya. Amin. Ini yang luar biasa. Tuhan membawa sampai jauh ke depan. Ya. Ini yang dikutip oleh Petrus, yang tadinya bukan umat Allah sekarang menjadi umat Allah. Ya, ini luar biasanya karya Tuhan. Ya. Selalu ada hal-hal yang baik yang Tuhan masih simpan ke depan. Bahkan pemberontakan-pemberontakan Israel juga. Kalau kita ingat pelajaran kita pada tahun yang lampau, ketika Israel menolak Mesias, menolak Kristus, justru penolakan mereka atau ketidaktaatan mereka menjadi kesempatan bagi bangsa kafir ini. Tuhan itu memang luar biasa Bapak Ibu. Saya ketika merenungkan firman ini, ya berjalan terus di pikiran saya firman Tuhan itu, dahsyat sekali memang jalan Tuhan ini. Kalau seandainya bangsa Israel baik-baik saja, ya kita gak ada kesempatan. Tetapi ketika Israel menolak Kristus, akhirnya pintu terbuka bagi bangsa kafir. Amin. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, Paulus juga ingatkan, kamu dicangkokkan loh. Kamu sebagai bangsa kafir dicangkokkan, dan mereka dipatahkan karena ketidaktaatan. Kalau kamu main-main, ya. Yang dari asli aja pun dia patahkan, apalagi kamu cangkokkan, ya, gampang aja ditendangkan. Ya makanya saya heran. Kalau ada umat Tuhan masih main-main ya. Padahal kemurahan Tuhan itu begitu luar biasa bagi kita. Jangan main-main, jangan mempermainkan kemurahan Tuhan itu Bapak. Ya. Dan selalu saya sampaikan, kita sampaikan dari mimbar ini, tidak tahu sampai kapan. Jangan lupa latar belakang kita Bapak Ibu. Itu penting. Latar belakang kita sipil begu Bapak Ibu. Bangsa kafir. Ya. Yang tadinya tidak punya bagian dalam perjanjian ini. Itu latar belakang kita. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sekarang kita menjadi bagian dari milik Tuhan. Ayat berikutnya. Waktu kita cepat sekali. Ayat 11 Desi. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Injil itu. Iya. Kendati pun dosa Israel sedemikian, Allah menemukan cara untuk memulihkan mereka kembali sebagai anak. Tuhan janjikan bahwa Israel akan kembali menjadi satu bangsa. Kita sudah belajar dalam pendahuluan bahwa
Israel ini hanya bertahan di periode 3 raja. Ya, raja pertama mereka Saul, raja kedua Daud, raja ketiga Salomo. Dan di zaman Salomo lah mereka jaya. Tetapi Salomo sebagai raja juga jatuh dalam penyembahan berhala. Maka kerajaan itu pecah menjadi 2. Sampai pada saat ini, sampai pada konteks Hosea ini, mereka masih 2 kerajaan. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Ini kerajaan Israel. Ada 10 suku. Ya, pecah. Dan di sini Tuhan janjikan mereka akan kembali satu. Ya, menjadi satu bangsa sebagaimana dahulu. Dan Israel akan memiliki satu pemimpin. Ini juga memiliki nubuat ke depan akan digenapkan oleh pemerintahan Mesias yang akan datang. Karena tidak ada cara lain lagi. Ya. Ini akan digenapkan dalam kerajaan 1000 tahun damai yang kita yakini bersama akan berlangsung di bumi. Amin. Nah, itu pun luar biasa. Ini juga banyak orang tidak percaya bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi. Tapi kita percaya itu akan tergenapi. Dan saat itulah bangsa Israel memiliki satu pemimpin, yaitu Kristus sendiri. Ayat 12. Terakhir, ya. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudara perempuan, Hama. Iya. Ini kita melihat di sini kembali bagaimana hati Tuhan itu berbalik dari murka kepada kasih-Nya. Tadi dia sebelumnya itu anaknya disebut Lo-Ruhama. Ya, yang tidak dikasihi. Tetapi sekarang ketika hati Tuhan balik kembali, bukan lagi Lo-Ruhama, tapi Ruhama, my loved one, yang kukasihi. Tadi ketika Tuhan marah, maka anak Hosea disebutkan Lo-Ami, yang artinya engkau bukan umatku, tetapi hati Tuhan kembali kepada bangsa ini. Jangan lagi sebutkan Lo-Ami, tetapi Ami, my people, umatku, bangsaku. Ya. Yang negatif itu diambil oleh Tuhan. Lo-Ami, sekarang bukan lagi Lo-Ami, sekarang Ami. Lo-Ruhama, tidak ada lagi lo-nya, tetapi sekarang yang kukasihi, sekarang menjadi umatku. Ya. Tangan Tuhan kembali melindungi mereka. Ketika kita mengingat kasih Tuhan, jangan lupa kita harus mengingat kesucian Tuhan yang selalu menuntut penghukuman dari manusia-manusia yang berdosa. Kita buka satu ayat lagi Bapak Ibu, yaitu 1 Petrus 1 ayat 16. Ya, atau di sini juga ada. Kita baca bersama-sama. Ingat Bapak Ibu, Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang kudus. Maka dikatakan oleh Petrus di sini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Mengakhiri perjumpaan kita baca kalimat terakhir sebagai penutup. 1, 2, 3. Karena Allah yang kita sembah adalah kudus dan penuh kasih setia. Ia juga menghendaki kita hidup kudus dan setia. Ini yang Tuhan mau dari kita. Tidak banyak-banyak, ini yang Tuhan mau dari kita. Ya. Dan yang Tuhan mau itu selalu lebih dahulu Dia tunjukkan kepada kita. Ketika Tuhan minta sesuatu kepada kita, itu selalu Dia lebih dahulu melakukannya. Dia menuntut kasih karena Dia melakukan kasih. Dia menuntut kita kudus karena Dia juga menunjukkan kekudusan. Dia menuntut setia karena Dia juga adalah Allah yang setia. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini untuk kembali membekali kita sehingga kita lebih lagi mengenal kasih Allah dan betapa berdosanya kita sebagai umat. Amin.
Saya kembalikan.